Pagi, Bapak Ibu dan Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Knowledge Sharing Layer Signals. Pagi hari ini saya Amanda akan menyampaikan Layer Signals bab kelima dengan topik kesehatan. Yang mana topik ini juga menjadi bab terakhir dari pembahasan buku Layer Signals. Nah, Bapak Ibu, dalam mengenali penyakit pada ayam atau mendeteksi sinyal penyakit, ini tentu saja harus dimulai dengan kemampuan untuk mengenali kondisi kesehatan ayam yang baik itu seperti apa, dan kemampuan untuk mengenali sinyal-sinyal yang diberikan oleh ayam. Nah, tentu saja kita menginginkan ayam yang dipelihara kondisinya selalu sehat ya, karena hanya ayam yang sehat yang dapat berproduksi secara optimal. Sedangkan jika ayamnya sakit, ini akan sangat merugikan secara ekonomis. Nah, dilihat dari apa saja? Pertama, dari produksi yang rendah, baik itu karena pertumbuhan yang lambat maupun karena produksi telurnya yang turun. Kemudian ada juga kerugian dari segi biaya pengobatan. Nah, ini jadi ada pengeluaran yang harus kita keluarkan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung yaitu pengeluaran untuk membeli obat-obatan, dan bahkan di buku ini disebut juga ada pengeluaran secara tidak langsung, yaitu dari telur-telur yang tidak layak dijual, baik itu karena kualitasnya yang buruk maupun karena adanya resiko residu di dalam telurnya, residu dari obat begitu. Kode telurnya Abdi. Ini sinyal-sinyal penyakit yang secara umum dapat diamati. Yang pertama adalah menurunnya konsumsi air minum. Nah, jadi di buku ini dijelaskan bahwa sinyal pertama saat ayam mengalami sakit adalah konsumsi minumnya dulu yang turun, baru kemudian ke gejala-gejala lainnya. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk memantau water intake harian dari ayam yang dipelihara. Karena setiap ada penurunan atau abnormalitas dari konsumsi air minum, ini sudah menjadi sinyal pertama yang penting adanya masalah kesehatan di flock ayam yang dipelihara tersebut. Nah, sebetulnya juga ada faktor lain yang menyebabkan adanya sinyal konsumsi minum ya. Bisa juga karena manajemen, misalnya adanya kesalahan atau kerusakan dari sistem air minumnya. Nah, namun dari segi penyakit, nomor satu adalah menurunnya konsumsi air minum. Kemudian, ayam yang sakit pun akan kehilangan nafsu makannya. Alhasil, nantinya akan menyebabkan feed intake yang menurun. Padahal, pada ayam yang sakit, mereka membutuhkan energi yang lebih banyak ya, untuk mengoptimalkan pertahanan alami dari tubuhnya. Kondisinya justru ayam makannya semakin sedikit gitu. Alhasil nanti protein-protein tubuh yang ada di dalam tubuhnya ayam akan digunakan sebagai sumber energi dan sumber pertahanan. Nah, jadi tidak digunakan untuk produksi ya, baik pertumbuhan maupun produksi telur. Nah, kemudian ayam yang sakit pun ternyata memerlukan konsumsi vitamin dan trace mineral yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu juga bagi kita untuk menambahkan suplemen, vitamin dan mineral dari luar untuk menunjang keberhasilan pengobatan dari ayam yang sakit. Misalnya, dengan menambahkan trace mineral, kalau di produk kita ada Endomix ya Bapak Ibu, mineral mikro yang dapat dicampurkan ke pakan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, jadi penyakit yang ada pada ayam ini seringkali menunjukkan dirinya dalam bentuk gejala atau sinyal. Nah, dan dengan memahami layer signals ini menjadi tools yang tepat ya bagi kita untuk memahami setiap ketidaknormalan dan menangkap setiap gejala yang ditunjukkan ayam tadi supaya kedepannya dapat dilakukan tindakan yang tepat. Nah, setelah diamati berbagai gejala tadi atau sinyal-sinyal tadi, kita dapat melihat ya beberapa sinyal seperti contohnya 3 gambar ini. Gambar pertama di sini kita lihat ayam yang nampak kesulitan bernapas begitu ya, dengan paruh yang terbuka. Nah, ini bisa menjadi ada gangguan pernapasan, namun bisa juga karena ada masalah lain, misalnya kualitas udara yang kurang baik dalam kandang. Kemudian bisa juga dilihat dari tingkah laku ayam yang lain. Nah, ini yang gambar kedua, ayamnya meringkuk
dan jenggirnya nampak pucat. Gambar ketiga juga ini terlihat ayamnya bersembunyi. Jadi biasanya pada ayam-ayam yang sakit, mereka cenderung bersembunyi atau memisahkan diri dari kelompoknya. Nah, contoh dari 3 ayam ini, mereka membutuhkan perhatian lebih dan harus segera kita lihat ya, gejala-gejala apa yang muncul dan bagaimana tindakan perbaikan ke depannya. Nah, setelah kita melihat tadi berbagai gejala atau sinyal yang ditangkap dari ayam, kita dapat mengkategorikan penyakitnya. Nah, kategori ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengarahkan ke diagnosa yang tepat. Kita bisa kategorikan apakah gejala tersebut mengarah ke gangguan sistem pencernaan, pernapasan, organ reproduksi, otot dan syaraf, maupun kulit dan bulunya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, berbagai sinyal secara fisik gitu ya, yang dapat kita amati misalnya pada gambar ini, ayamnya nampak menarik leher ke dalam, kemudian bulunya mengembang keluar dan mata tertutup ya. Ciri-ciri ini belum bisa mengarahkan pada satu penyakit tertentu, karena bisa saja gejala ini dimiliki oleh banyak penyakit, atau satu penyakit memiliki banyak gejala yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita pun dapat melakukan atau menggali informasi lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya dengan melakukan bedah bangkai maupun dengan melakukan uji laboratorium. Baik ini untuk mengidentifikasi bakteri, virus, maupun masalah lain misalnya kualitas pakannya. Poin berikutnya, jadi kaitannya dengan kesehatan tentu saja selalu berkaitan dengan biosecurity ya, atau tindakan untuk mencegah bibit penyakit masuk dan keluar dari area peternakan. Nah, di buku ini difokuskan ada 2 jenis biosecurity yang harus diperhatikan, ada biosecurity eksternal dan biosecurity internal. Nah, pertama kita bahas dulu biosecurity eksternal atau di luar kandang. Jadi, upaya-upaya untuk mencegah supaya bibit penyakit stop hanya sampai pintu kandang, tidak boleh masuk sampai ke area yang ada ayamnya. Nah, biosecurity eksternal ini penerapannya akan lebih baik jika kita sudah melakukan zonasi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 2 poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah memperhatikan rute-rute di mana infeksi bibit penyakit dapat terjadi. Nah, ini kita dapat terapkan 3 zona, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Zona hijau ini yang bersih, kuning yang transisi, dan merah adalah zona kotor. Jadi kita dapat mengidentifikasi sekiranya mana saja rute-rute yang ada risiko penularan penyakit gitu. Sebagai contoh misalnya dari segi manusia, saat manusia ini kan manusia dapat berpindah-pindah dari zona hijau, kuning, dan merah. Nah, dari setiap zona ini kita identifikasi rute-rute mana saja yang dapat terjadi penularan infeksi dan bisa kita lakukan penerapan biosecurity yang lebih ketat di bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana sanitasi dan desinfeksi. Nah, ini untuk rencana sanitasi dan desinfeksi ini lebih ke kegiatannya begitu ya. Jadi dibuat list-list kegiatan apa saja yang akan dilakukan, kemudian bagaimana frekuensinya dan bagaimana urutannya yang harus dilakukan dalam biosecurity eksternal ini sebelum masuk ke area kandang.